Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas dalam kajian Jumat tanggal 16 bulan Desember 2022 atau akhir dari bulan Desember ini. Kita akan membahas satu pembahasan yang sangat urgent sekali untuk bangsa ini, yaitu moderasi beragama. Kenapa kita kemudian harus membahas moderasi beragama? Kenapa agama ini harus dimoderatkan? Karena seluruh agama, khususnya adalah agama yang saya peluk saat ini, yaitu Islam, tentunya mengajarkan kebaikan. Islam dan agama-agama yang lain tentunya adalah agama yang sangat moderat. Tidak boleh mencuri, haram untuk berzina, minuman keras, dan lain sebagainya. Itu merupakan ajaran agama yang ada di Indonesia, khususnya adalah agama saya, Islam. Tapi kemudian Islam ini dari Al-Quran dan Al-Ahadis, kemudian pemaknaan atau interpretasi dari Al-Quran dan Al-Hadis inilah yang kemudian harus dimoderatkan. Karena interpretasi orang satu sama lain tentulah berbeda. Kenapa seperti itu? Saya sebutkan saja. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mana Al-Quran ini, ayat-ayat ini bila mana kita tafsirkan dengan cara tekstual, maka ini akan menjadikan polemik yang begitu panjang untuk bangsa ini serta umat Islam pada umumnya. Contoh, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu adalah orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain juga disebutkan faulaika humul fasiqun. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pendosa. Ini bahaya sekali bila mana kita hanya menekankan aspek tekstual dari Al-Quran ini atau ayat ini. Kenapa? Karena yang bertentangan dengan Islam, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan dia adalah kafir. Padahal runutan dari sejarah turunnya ayat ini begitu panjang, jamaah rahimakumullah. Saya katakan ayat ini adalah ayat ketika turunnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat perjanjian antara orang kafir yang ada di Madinah, baik itu Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, kemudian dengan orang Islam. Satu kesatuan Madinah atau negara Madinah ketika waktu itu haruslah mengakui satu sama lain untuk menjaga dan saling menguatkan, menjaga dari kestabilan atau serangan dari luar. Ini sangat penting sekali. Sama seperti yang kita lakukan di Indonesia ini, ada banyak sekali orang-orang kafir menurut kita, non muslim ya, di Indonesia ini. Dan kembali kita kepada sejarah asbabun nuzul dari ayat ini, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuat piagam yang menyatukan antara orang muslim dengan orang non muslim yang ada di Madinah, yaitu yang kita kenal sebagai piagam Madinah, yang kemudian kita adopsi di Indonesia ini sebagai piagam Jakarta ketika tahun 45 dulu. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan asbabun nuzul ayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ketika waktu datang ke kampung Madinah, beliau ingin sekali dibunuh oleh orang-orang Madinah atau Yahudi Madinah ketika waktu itu.
dari atas beliau ingin ditimpakan batu yang sangat besar, sehingga batu itu ketika jatuh tepat kepada Rasul, Rasul akan meninggal. Inilah settingan dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Belum saja itu terlaksana, kemudian Rasul mendapatkan bisikan dari malaikat Jibril bahwa di atasmu ada orang yang ingin membunuhmu, wahai Muhammad. Maka beranjaklah. Kemudian beliau beranjak, setelah beberapa detik kemudian batu itu kemudian menimpa sekitar tempat duduk tadi yang dilakukan oleh Rasul. Jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita maknai, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian dari sebab turunnya Al-Qur'an ini, dari kejadian tersebut akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta orang yang telah ingin melakukan kejahatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menyerahkan diri. Tapi orang-orang kafir Madinah ketika waktu itu tidak mau menyerahkan orang tersebut, sehingga disinilah turun Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Sesungguhnya mereka lah orang-orang kafir, karena mereka sesungguhnya tahu sesungguhnya pembunuhan ini haruslah dibalas dengan pembunuhan yang sama. Ini belum terjadi pembunuhan, maka mereka harusnya disidang, kemudian dimasukkan penjara agar dia jera. Tapi ternyata dia tidaklah diserahkan. Maka ini adalah orang-orang kafir. Ini adalah orang-orang yang harus diselesaikan permasalahannya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia hatta yasyhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita interpretasi dalam ayat ini hanyalah tekstual, maka hancur negara ini. Kita seakan-akan jika ketemu dengan orang kafir di depan kita, kemudian kita mengamalkan hadis ini, kita bunuh dia, apalagi legitimasi dengan ayat-ayat yang lain. Misalkan dalam surat At-Taubah, misalkan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Jika kalian ketemu dengan orang-orang kafir, fadurbar riqab, maka pancunglah kepala mereka. Bahaya sekali jamaah rahimakumullah, bila mana kita kemudian mengambil ayat ini sebagai tekstual tanpa mengambil atau memaknai ayat ini secara kontekstual, secara asbabun nuzul, secara tafsir, bil makna dan lain sebagainya. Ini bahaya sekali. Bisa jadi mungkin kalau kita ketemu dengan orang kafir di depan rumah kita, langsung kita sikat, kita bunuh, tidak bisa. Maka bahaya sekali kalau misalkan kita implementasikan ayat-ayat di atas secara serampangan, secara ngawur. Jadi istilah moderasi beragama ini sangatlah penting. Istilah moderasi beragama berarti adalah sedang atau tidak berlebihan dalam bersifat menyikapi agama ini, atau bersifat tengah-tengah. Sementara Bapak Lukman Hakim juga mantan menteri agama yang dahulu menjabat, menganalogikan bahwa moderasi beragama seperti halnya bandul, di mana bandul ini kalau misalkan kita ketengahkan, itulah yang namanya moderasi beragama. Adapun untuk bandul yang sisi kanan, mungkin ke kanan dia atau ke kiri, ini namanya ekstrem kanan dan ekstrem kiri, bersifat tidak moderat. Ini nanti kita akan sampaikan bagaimana ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan, jamaah rahimakumullah, adalah menyikapi agama kita ini terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Contoh misalkan dia mengharamkan yang namanya tahlilan, kunut,
membid'ahkan orang yang tidak sejalan dengan pikirannya, orang yang tidak mengamalkan apa yang diamalkannya, mengatakan bahwa orang yang bersebelahan dengan dia kalau memang tidak kunut maka dia adalah orang yang bid'ah, kalau memang dia itu tawassul maka dia adalah orang kafir, kalau dia itu adalah tahlilan maka dia orang yang tidak beriman. Ini kan bahaya sekali. Padahal ini bersifat furu'iyah. Hal-hal yang furu'iyah itu cabang dari agama kita. Agama Islam ini mempunyai usuliyah dan ada furu'iyah. Usuliyah ini adalah yang bersifat pasti. Seluruh muslim wajib melaksanakannya. Kita percaya bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Kita percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita. Tiada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Kemudian kita percaya bahwa malaikat ini ada, gaib ini ada. Kemudian kita percaya kepada kitab suci kita dan mengamalkannya. Kita percaya pada qada dan qadar. Kita percaya kepada hari pembalasan, yaumul qiyamah dan lain sebagainya. Ini adalah usuliyah yang wajib kita laksanakan bersama. Andaikan usuliyah ini tidak dilaksanakan, maka orang tersebut termasuk adalah orang-orang yang kafir. Ini clear. Namun ternyata ada orang nih masih berkutat dengan yang namanya furu'iyah. Furu'iyah ini adalah cabang dari cabang agama kita. Ada hadis tentang kunut, ada yang tidak kunut. Satu ulama kemudian ada yang bertawasul, ada yang tidak bertawasul. Satu ulama ada yang mengatakan bahwa al-iftitah itu adalah Allahumma ba'id. Kemudian yang satu adalah Allahu Akbar kabiran. Ini adalah furu'iyah yang tidak harusnya kita kemudian berkutat di situ. Selayaknya kita hanyalah bersifat di tengah-tengah kalau memang menyikapi yang namanya furu'iyah. Tidaklah ekstrim kanan, terlalu ekstrim dalam agama. Ini tidak baik jamaah. Tidak boleh kita bersifat seperti itu. Sementara ekstrim kiri saya gambarkan adalah orang-orang yang liberal, orang-orang yang cenderung menghalalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan minuman keras halal, yang penting saya ini Islam. Jilbab tidak berjilbab boleh, yang penting saya ini kan Islam. Mau berjilbab mau tidak terserah saya. Ini pandangan yang keliru. Dan ini adalah ekstrim kiri dalam agama kita. Maka kita wajib untuk bersifat tengah-tengah. Jamaah rahimakumullah, bagaimanakah indikator dari moderasi beragama ini? Pertama, kita haruslah menjadi seorang yang moderat dengan komitmen beragama kita. Agama kita adalah agama Islam. Misalkan Anda adalah agama Kristen, silahkan komitmen menjunjung tinggi agama Anda sesuai dengan akidah masing-masing. Toh Allah Subhanahu wa juga mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan peluk dengan agamamu sendiri, dan agamaku saya akan kerjakan atau laksanakan dengan menurut agama kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu dengan agamamu, kami juga dengan agama kami. Jangan saling tengkar satu sama lain, karena kita sudah menjadi saudara, yaitu dibersaudarakan dalam ranah Indonesia, kebinekaan yang sangat luar biasa. Kita melihat ini adalah masa depan bangsa kita. Andaikan sesama pemeluk agama di Indonesia ini saling kelahi, saling tengkar, maka hancurlah masa depan Indonesia, masa depan anak-anak kita. Yang kedua adalah toleransi beragama. Ini wajib kita laksanakan. Kita harus menjadi seorang yang toleran, yang mana toleransi beragama ini kalau memang kita kembangkan, bagaimana kita bertoleransi terhadap non-muslim misalkan. Andaikan memang mereka itu non-muslim, Kristen, mereka boleh-boleh saja mendirikan tempat
peribadatan mereka, sebagaimana kita juga boleh mendirikan tempat peribadatan kita, meskipun kita adalah seorang yang mayoritas. Mayoritas ini wajib untuk menjadi pelopor dalam keagamaan yang ada di Indonesia ini, mampu menjadi kebaikan, mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dari agama kita ini. Jangan sampai kemudian tanpa toleransi kemudian kita akan menjadi bangsa yang tercerai-berai satu sama lain. Yang non muslim pengen menjadi negara sendiri, yang Islam menjadi negara sendiri. Tidak bisa, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita dalam toleransi beragama ini tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, harus bersifat tengah. Kenapa seperti itu? Andaikan misalkan ada non muslim dari tetangga kita mengundang kita untuk jamuan makan, ya, kemudian syukuran atas ulang tahun anaknya, maka boleh-boleh saja kita masuk ke rumahnya makan-makan, selagi itu adalah makanan yang dihalalkan oleh Islam, oleh syariat kita. Andaikan memang dia itu memasak masakan yang diharamkan, maka tidak boleh kita memakannya. Ini adalah toleransi. Meskipun dia adalah berbeda agama dengan kita, tapi dia tetap tetangga kita, kita wajib menghormatinya, ya. Dan seorang mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ini adalah implementasi daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita kemudian toleransi yang kebablasan, toleransi kemudian menghalalkan nikah antar agama, Islam dengan Hindu, Islam dengan Kristen. Ini tidak bisa, karena ada tatanan agama kita yang mengharamkan untuk nikah yang berbeda agama. Tidak boleh kita kemudian menerjangnya. Ini bahaya sekali. Jika memang terjadi pernikahan seperti itu bukan toleransi. Ini sudah menerjang agama kita. Dan kalau kita terjadi pada kita, maka terjadilah yang namanya perzinahan. Meskipun sudah nikah secara adat mungkin, tapi secara agama kita belum sah untuk menjadi suami istri kalau memang itu dia beda agama. Kemudian anti kekerasan. Tidak boleh kemudian seorang yang moderat itu keras dia dalam menyikapi agama ini. Bakar, tidak bisa. Meskipun itu dia adalah non muslim, tetap saja wajib kita menghormatinya, memperbolehkannya untuk beribadat, ya, membantu dia dalam peribadatan. Misalkan sebentar lagi ini adalah hari Natal, mungkin kita yang dekat dengan tetangga kita yang non muslim, kita juga membantu dia dalam menyiapkan mungkin pesta Natal, mungkin seperti itu. Ini adalah wujud kita saling tolong menolong antar manusia. Dan ini tidak ranah akidah. Selama itu tidak ranah akidah, tidak mengganggu agama kita, maka boleh-boleh saja kita saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal idwan. Saling menolonglah kalian dalam kebaikan, ya, dan kemakrufan. Jangan tolong menolong dalam kemungkaran. Selama ini tidak mengganggu akidah kita, maka boleh-boleh saja. Misalkan kita juga dikasih angpau, anak kita mungkin dikasih angpau oleh orang non muslim ketika waktu perayaan Imlek misalkan, maka boleh-boleh saja untuk diterimanya. Kenapa seperti itu? Islam tidak melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah berupa madu dari Benha Mesir sana, kemudian budak perempuan yang namanya Maryam Qibti yang selanjutnya menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengasih atau memberikan adalah Kristen Koptik, rajanya, malahan rajanya Kristen Koptik yang ada di Mesir sana. Koptik ini Kristen yang sudah sejak dahulu kala sudah ada ini.
Dan ini dikasih oleh orang Kristen Koptik, diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengibaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya menerima pemberian orang non-muslim ini adalah boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Anda yang bekerja kepada bos yang non-muslim, misalkan di Kudus ini ada perusahaan besar yang namanya Jarum, dan tokoh utama atau pemilik dari Jarum ini adalah non-muslim. Boleh nggak kita kemudian menerima gaji? Boleh. Karena sesungguhnya kita ini bekerja ini adalah wajib menerima hak kita sebagai pekerja dari pekerjaan yang kita lakukan. Dan ini boleh-boleh saja menerima bayaran atau upah dari orang non-muslim. Jamaah rahimakumullah, inilah yang namanya moderasi beragama. Kemudian kita juga wajib dalam indikator moderasi beragama ini adalah penerimaan terhadap tradisi. Tradisi ini dimanapun ada, dimana langit dijunjung, di situ adalah bumi harus dipijak. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita wajib menjunjung tinggi tradisi tempat kita berada. Misalkan kita adalah seorang yang dari Jawa, misalkan kita kemudian melancong ke Malaysia sana, kita wajib untuk menjunjung tinggi tradisi yang ada di sana. Tidak boleh kemudian kita mewajibkan mereka untuk seperti halnya kita, tradisi kita, makanannya, cara pandang kita, cara bergaul, pakaian yang kita kenakan, dan lain sebagainya. Ini haruslah sesuai dengan tradisi tempat kita berada. Tidak boleh kemudian memaksakan diri agar orang lain seperti halnya tradisi yang kita miliki ini. Misalkan kita sampai hari ini adalah perayaan Piala Dunia. Bagaimana orang-orang barat kemudian datang ke negeri Islam, yaitu Qatar sana. Kemudian mereka juga berbaur satu sama lain untuk menonton Piala Dunia dalam waktu beberapa minggu. Dan mereka juga mengakui tradisi-tradisi Arab. Bukan berarti dia atau mereka itu menjadi orang Arab, tidak. Tapi mereka seakan-akan toleransi atas tradisi-tradisi tersebut. Ini yang wajib kita lakukan, jamaah rahimakumullah. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa moderasi beragama ini ada 3 aspek yang wajib kita laksanakan dalam yang namanya moderasi beragama. Wasatiyah berarti adalah tawassut, bersifat tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah i'tidal. I'tidal itu adalah bersifat adil, baik itu sama agama kita, sama muslim atau sama non-muslim. Tidak boleh kita kemudian menyerang orang non-muslim. Tidak boleh kita bersifat tidak adil terhadap orang non-muslim, karena kewajiban kita ini menjalankan amanah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran mengatakan, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullah, tidaklah dilarang kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, anil ladina lam yuqatilukum, pada orang-orang yang tidak membunuh kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan pada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Artinya kalau memang kita tidak diusir, tidak diperangi oleh orang mereka non-muslim, wajib kita melaksanakan apa? Adil. Kita bersifat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai keadilan. Dalam ayat yang lain juga mengatakan i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Bersifatlah adillah kalian. Meskipun kita ini non-muslim, kemudian yang kita hadapi adalah, misalkan kita muslim, kita yang menghadapi adalah, yang kita hadapi adalah non-muslim, misalkan, wajib kita melaksanakan keadilan ini. Apalagi Anda yang seorang hakim agama, misalkan
hakim di persidangan misalkan, mahkamah misalkan, dan lain sebagainya. Ini wajib bersifat adil. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah at-tawazun, berimbang. Berimbang ini antara dunia dan akhirat ini harus berimbang. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia kalian seakan-akan kalian itu hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kalian itu mati besok. Ini adalah berimbang satu sama lain antara dunia dan akhirat. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan keluarga kita untuk mengajar akhirat, ya. Kita tinggalkan untuk berminggu-minggu, kemudian kita jauhlah, kita menepi di atas bukit untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir-zikir. Tidak bisa, jamaah rahimakumullah. Andai kan boleh, Rasul telah melaksanakannya. Tapi Rasul merupakan manusia yang bergaul dengan sesama, baik itu muslim dan non muslim. Ini yang wajib kita ketahui. Sampai Rasul mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikanlah hasanah, kebaikan dalam akhirat saya dan dunia saya. Antara dunia dan akhirat ini haruslah tawazun, berimbang satu sama lain. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kajian kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.